Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazila dari Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dan sekarang ditempatkan di UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah 5 dengan jabatan pemelihara jalan. Saya merupakan salah satu peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 6 kelompok 2 Provinsi Sumatera Barat tahun 2022. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ringkasan dari materi yang telah saya baca, yaitu tentang akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang pertama, akuntabel. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak tanduk sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Perilaku akuntabel. 1. Kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara tanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. 3 fungsi utama akuntabilitas. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas memiliki beberapa tingkatan, yaitu akuntabilitas personal atau personal accountability, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama itu kepemimpinan, yang kedua transparansi, yang ketiga integritas, yang keempat tanggung jawab, yang kelima keadilan, yang keenam kepercayaan, yang ketujuh keseimbangan, yang kedelapan kejelasan, dan yang kesembilan konsistensi. Selanjutnya yaitu kompeten. Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, memiliki 3 aspek penting yaitu meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Prinsip pengelolaan ASN yaitu berbasis merit, yakni seluruh aspek pengelolaan ASN harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja termasuk tidak boleh ada perlakuan yang diskriminatif seperti hubungan agama, kesukuan, atau aspek-aspek primordial lainnya yang bersifat subjektif. Tantangan lingkungan strategis. Yang pertama yaitu dunia VUCA. VUCA World yaitu dunia yang penuh gejolak, disertai penuh ketidakpastian. Implikasi VUCA menuntut diantaranya penyesuaian proses bisnis, karakter, dan tuntutan keahlian baru. Yang kedua yaitu disrupsi teknologi, kecenderungan kemampuan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja organisasi lebih lambat. Yang ketiga yaitu kebijakan pembangunan nasional. Aspek-aspek yang terdapat dalam modul kompeten ini adalah yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang berikutnya yaitu harmonis. Harmonis merupakan kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Beberapa perilaku harmonis yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Secara umum, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 11 tentang ASN, tugas pegawai ASN yaitu pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang berikutnya adalah loyal. Secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu loyal yang artinya mutu dari sikap setia.
Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Panduan perilaku loyal yang pertama yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Adapun kata-kata kunci yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan panduan perilaku loyal tersebut di antaranya adalah komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Secara umum, untuk menciptakan dan membangun rasa setia atau loyal pegawai terhadap organisasi, hendaknya beberapa hal berikut dilakukan. Yang pertama, membangun rasa kecintaan dan memiliki. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan rohani. Yang keempat, memberikan kesempatan peningkatan karir. Yang kelima, melakukan evaluasi secara berkala. Yang berikutnya yaitu adaptif. Menurut Robbins 2003, adaptif adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Secara ringkasnya adalah cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik dengan cara yang pertama yaitu hadapi volatility dengan vision. Volatility yaitu dunia berubah dengan sangat cepat, bergejolak, tidak stabil dan tak terduga. Terima dan rangkul perubahan sebagai bagian dari lingkungan kerja yang konstan dan tidak dapat diprediksi. Yang kedua yaitu hadapi uncertainty dengan understanding. Uncertainty yaitu masa depan penuh dengan ketidakpastian. Kemampuan untuk memahami sesuatu menjadi salah satu kunci untuk menghadapi ketidakpastian. Yang ketiga, hadapi complexity dengan clarity. Complexity yaitu dunia modern lebih kompleks dari sebelumnya. Berkomunikasi secara jelas dan baik yaitu komunikasi dua arah untuk memahami arah tim dan organisasi. Yang keempat yaitu hadapi ambiguity dengan agility. Ambiguity yaitu lingkungan bisnis semakin membingungkan. Aspek-aspek yang terdapat dalam adaptif, yang pertama yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, yang kedua terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, yang ketiga bertindak proaktif. Ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan yaitu 1. Dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang keempat, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Dan yang kelima, terkait dengan kinerja instansi. Yang terakhir yaitu kolaboratif, maksudnya adalah membangun kerjasama yang sinergis. Pedoman perilaku kolaboratif terhadap ASN yaitu 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Membangun kriteria penting untuk kolaborasi menurut Ansel and Ghosh. Forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Dan fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Pengertian whole of government yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, whole of government juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan.
Kolaboratif merupakan nilai dasar yang harus dimiliki oleh CPNS. Sekat-sekat birokrasi yang mengkungkung birokrasi pemerintah saat ini dapat dihilangkan. Calon ASN muda diharapkan nantinya menjadi agen perubahan yang dapat mewujudkan harapan tersebut.